Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amjad Rojak dari kelas NN21D. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai tugas studi kelayakan bisnis, yaitu pada produk atau produsen pakaian anak PT Alim Rugi. Sebelumnya, yang terhormat pada Bapak dosen Dr. Uus Muhammad Darul Fadli, IR, SHMM, selaku dosen pengampu studi kelayakan bisnis. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, latar belakang. Peradaban manusia telah mengalami kemajuan hingga saat ini. Selama keberlangsungan kemajuan, berkembang juga globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan pada tiga aspek. Yang pertama itu fun, itu dunia hiburan. Yang kedua ada food, itu dunia makanan. Yang ketiga ada fashion atau pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan primer yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, karena dipakai dari mulai beraktivitas sampai berakhirnya aktivitas itu sendiri. Selain itu, pakaian juga berguna untuk melindungi diri pemakai dari cuaca dan juga mempercantik diri. Tidak diragukan lagi bahwa pakaian sangat dicari oleh orang-orang untuk mempercantik diri mereka. PT Alin Rugi tidak hanya menyasar pasar lokal, yaitu Karawang dan sekitarnya, namun juga di wilayah-wilayah lain. Berkembangnya elektronik atau e-commerce atau electronic commerce turut memudahkan PT Alin Rugi dalam memasarkan produknya. Peluang untuk memasarkan produk PT Alin Rugi di luar wilayah juga dapat memberikan peluang perusahaan PT Alin Rugi untuk berkembang pesat ke depannya. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Ada beberapa aspek yang akan saya bahas. Yang pertama ada bagaimana sih cara mengkaji aspek legal pada studi kelayakan bisnis di perusahaan ini. Yang kedua, bagaimana aspek pasar dan peluang bisnis pada studi kelayakan di perusahaan ini. Yang ketiga ada bagaimana cara mengkaji aspek sosial dan ekonomi pada studi kelayakan bisnis di perusahaan ini. Yang keempat ada bagaimana cara mengkaji aspek lingkungan dan pada studi kelayakan bisnis di perusahaan ini. Yang kelima ada bagaimana cara mengkaji aspek teknis dan teknologi pada studi kelayakan bisnis di perusahaan ini. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengkaji aspek finansial pada studi kelayakan bisnis di perusahaan ini. Selanjutnya ada tujuan, manfaat, dan kegunaan. Yang pertama itu tujuan. Yang mengetahui cara mengkaji dari 6 aspek penting, yaitu aspek legal, aspek finans, aspek pasar, dan peluang bisnis, aspek sosial dan ekonomi, aspek lingkungan, aspek teknik dan teknologi, aspek finansial dalam studi kelayakan bisnis pada perusahaan pakaian anak. Yang kedua itu manfaat. Manfaatnya untuk mengimplementasikan ilmu studi kelayakan bisnis yang didapat khususnya pada aspek legal, aspek pasar dan peluang bisnis, aspek sosial dan ekonomi, aspek teknik dan teknologi, serta aspek finansial untuk mengetahui layak atau tidaknya pada perusahaan ini. Dan yang terakhir ada kegunaan. Memberikan masukan kepada perusahaan layak atau tidaknya suatu perusahaan didirikan yang didasarkan dari kajian 6 aspek penting tersebut. Selanjutnya, kajian aspek legal. PT Alim Rugi merupakan perusahaan perseroan terbatas atau PT yang bergerak dalam bidang tekstil, khususnya pembuatan pakaian anak. PT Alim Rugi merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi pakaian dari bahan mentah yang diolah menjadi barang yang siap dipasarkan kepada konsumen dengan mengedepankan inovasi-inovasi terbaru. Selanjutnya ada legalitas perusahaan. PT Alim Rugi telah memenuhi syarat operasional usaha. Berikut biodata perusahaan dan bukti dokumentasi legal kegiatan usaha. Nama PT Alim Rugi, bentuk usaha, manufaktur atau penghasil produk, dan nomor akta notaris yaitu AHU, sekian sekian sekian, dan permodalan kita membutuhkan 1.884.951.900 rupiah. Modal ditempatkannya sebesar 85% dari modal dasar. Modal disetorkannya sebesar 282.742.785 rupiah. Ini ada nomor izin usahanya. Berikut lampiran dokumen-dokumen perizinan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Sini ada beberapa struktur yang ada di dalam perusahaan PT Alim Rugi. Selanjutnya ada aspek pasar dan peluang bisnis. Analisis potensi peluang pasar dan estimasi permintaan pasar.
Potensi calon konsumen adalah sejumlah orang atau organisasi yang memiliki kemungkinan besar untuk menjadi pelanggan atau pengguna produk atau layanan Anda dalam waktu mendatang. Potensi calon konsumen dapat berasal dari berbagai latar belakang, demografi, perilaku, usia, dan kebutuhan. Tapi mereka memiliki karakteristik yang membuat mereka menjadi target pasar yang potensial. Untuk mengidentifikasi potensi calon konsumen, PT Alim Rugi perlu dilakukan analisis pasar yang mencakup segmentasi pasar, survei, penelitian, dan pemahaman mendalam tentang calon konsumen. Proses ini membantu perusahaan untuk memahami siapa yang mungkin membeli produk atau layanannya, serta bagaimana mencapai dan mempengaruhi mereka melalui strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya ada perkiraan pelanggan potensial atau royal. Adalah faktor yang penting dalam strategi pemasaran dalam bisnis. Membahas topik ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan, membantu mereka mengidentifikasi peluang baru, meningkatkan retensi pelanggan, dan merencanakan upaya pemasaran yang lebih efisien. Berikut ada analisis bauran pemasaran. Ada beberapa tahap. Yang pertama strategi pemasaran mix, yang kedua strategi produk, yang ketiga ada strategi price atau harga, keempat ada strategi pemasaran dan distribusi, terakhir ada strategi pemasaran atau marketing. Selanjutnya ada kajian aspek sosial dan ekonomi, dukungan umum pembangunan. Kondisi pembangunan yang berdampak pada bisnis, kondisi pembangunan yang mudah dijangkau, dengan akses yang mudah dilewati. Rencana lokasi usaha pembangunan bisnis ini berlokasi di Pikopo atau Cikampek, yang merupakan kawasan industri secara kecil. Daerah ini merupakan perbatasan antara Purwakarta dan Karawang. Maka dari itu, prospek untuk mencapai tujuan perusahaan akan lebih mudah. Visi misi atau visi suatu wilayah memiliki dampak pada sektor bisnis, yaitu menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi banyak orang. Selanjutnya, dukungan umum atau dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Kondisi peluang bisnis pada pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, yaitu pengembangan bisnis pada lokasi yang telah ditentukan selain memberikan peluang bisnis pada PT Alim Rugi, tetapi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Berikutnya ada dukungan pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan masyarakat meningkat daya beli masyarakat, yaitu rata-rata kenaikan UMKM pada 2023 di Jawa Barat adalah 7,09%, dan UMKM tertinggi ada di daerah Karawang. Hal tersebut menjadi pertimbangan kuat tentang pengembangan bisnis yang berlokasi di perbatasan Karawang. Selanjutnya, dukungan kehidupan sosial. Karakteristik budaya sosial berpengaruh terhadap bisnis, yaitu karakteristik budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya ada simpulan dukungan sosial dan ekonomi. Berdasarkan dari hasil kajian aspek sosial dan ekonomi, dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, PT Alim Rugi mampu membangun karakteristik budaya yang baik agar diterima oleh masyarakat setempat, mengikut sertakan atau melibatkan masyarakat setempat dalam bisnis. Yang kedua, diberikannya pengembangan pada daya pokok memberikan pengaruh positif baik bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat sekitar. Berikutnya ada aspek lingkungan. Dukungan lingkungan fisik, pendirian lokasi pengembangan bisnis daerah Karawang atau Cikopo sangat strategis, di mana dekat dengan kawasan industri dan perkotaan dan banyaknya penduduk. Hal tersebutlah yang menjadi dasar dilakukannya pengembangan bisnis pada daerah tersebut. Dukungan lingkungan fisik. PT Lem Rugi menghasilkan limbah kain yang tidak merusak ekosistem lingkungan. Limbah yang dihasilkan bisa diolah oleh masyarakat sekitar menjadi ide-ide kreatif seperti bahan untuk membuat bantal, lapel, dan lain-lain. Berikutnya ada aspek teknik dan teknologi. Aspek teknik. Lokasi usaha untuk PT Lem Rugi ini berada di Kampung Karangmulia, RT 011, RW 05, Desa Cikopo, Sumber Sari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Mana merupakan salah satu daerah dengan industri yang cukup banyak dan akses jalan yang mudah. Akses jalan besar, di mana lokasi ini merupakan tempat strategis di antara perbatasan Karawang dan Purwakarta, dan support tenaga kerja yang memiliki kualitas yang tinggi, sehingga mampu membantu perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Berikut ada aspek teknologi, yaitu teknologi yang akan digunakan menggunakan mesin-mesin produksi modern yang menunjang atau untuk menunjang keberlangsungan produksi supaya bisa lebih efektif dan efisien. Dalam proses pemasaran pun menggunakan teknologi dan mengikuti tren pasar sehingga produk kami bisa diterima oleh pasar. Saya kira ada aspek finansial. Sini kita ada total dari investasi sebesar 556.150.000 rupiah, dan total depresiasi per tahun atau 1 tahun 34.403.000 rupiah. Berikutnya ada biaya kerja langsung dan biaya kerja tidak langsung. Ada juga biaya produksi dengan asumsi kenaikan 10%, dan ini jumlahnya. Jadi total kebutuhan dana tahun pertama yaitu sebesar 1.884.951.900 rupiah. Nominal ini dihasilkan dari total investasi ditambah total biaya produksi pada tahun pertama.
Berikutnya ada biaya overhead publik, dan ini segini totalnya. Berikutnya juga ada cash flow atau pengukuran uang masuk di uang, dan segini hasilnya. Terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan beberapa aspek dan maaf, berdasar, berdasarkan beberapa aspek yang dikaji, maka untuk usaha atau jasa akomodasi PLN negeri termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan dan dilaksanakan serta tidak mempunyai resiko yang berarti. Perusahaan ini sudah mempunyai legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dari segi teknis dan produksi, perusahaan ini sangat rapi, dan juga dari segi finansial, perusahaan ini mempunyai keuntungan yang cukup besar, dan dari segi pemasaran pun perlu adanya masukan dari konsumen dan mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Sarannya, berdasarkan seluruh tahapan analisis kelayakan, PT Alim Rubin layak untuk dijalankan dan dilaksanakan. Saran dari penulis untuk di sini adalah menjaga kualitas pelayanan dan produk jasa atau barang dengan baik, untuk menjaga kepuasan pelanggan dan meningkatkan laba atau produk yang ditawarkan agar semakin banyak dengan pasar yang dijangkau sehingga pendapatan yang diperoleh akan semakin terus meningkat. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.